diprotes kulit. Tadi tangan bersaksi, kaki bersaksi, mata bersaksi, telinga bersaksi. Tidak ada yang ditanya. Begitu kulit yang bersaksi, kulit ditanya, kenapa kau bersaksi? Kenapa? Karena aneh itu di akhirat itu nanti, kulit itu nanti yang akan diazab. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Itu di An-Nisa 56 kan. Yang merasakan sakit nanti kulit. Itu makanya di akhirat di neraka itu kulit hangus ganti kulit, kulit hangus ganti kulit kan. Karena kulit yang merasakan sakit. Sekarang yang akan merasakan sakit pun jujur di hari itu. Padahal dia yang akan diazab, tapi dia pun jujur dengan dosa-dosanya. Nah, itu makanya kulit akan bersaksi, ya, semua akan bersaksi. Jadi lengkaplah sudah. Ya, tangan, kaki, telinga, mata, kulit. Minus mulut, mulut enggak. Gitu ya. Coba baca nanti di surah Al-Zalzalah ayat yang keempat. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Di hari itu semua sisi bumi akan bercerita tentang apa yang dikerjakan manusia di atas punggungnya. Nah, tidak ada satu jengkal bumi pun yang Bapak Ibu pernah injak kecuali dia akan bersaksi bahwa Ibu Bapak mengerjakan ini di atas punggungnya jam ini, hari ini, tahun ini, lengkap data-datanya. Bumi akan punya rekor sendiri. Jadi bumi itu akan punya rekor rekaman sendiri. Nah, itulah alasannya Bapak Ibu kenapa kita kalau salat sunat disuruh pindah-pindah. Jadi Bu kalau salat misalnya wajib, itu rawatib, pindah, bergeser. Karena makin banyak bumi kita injak beribadah, makin banyak saksi kita di akhirat. Makin senang kita kalau saksi kita makin banyak yang akan membuat kita ringan. Nah, tapi berpindah itu dekat-dekat saja, pindah selangkah, maju sedikit atau ke belakang sedikit. Aja nih Bu, kamu ingat putar, pindah lu kembali. Nah, kecil kurang di masa itu udah aman Bu. Ya pindahnya dikit-dikit aja, karena kalau itu saksi kita perlu banyak. Ya. Makanya Ibu betul bagus loh kalau Ibu pengajian masjid sana datang, makin banyak saksi di akhirat. Yang satu masjid saya berceramah. Baik kebanyakan masjid kalau bisa Bukit Tinggi bagai alam makan jangan. Kita hobi kan, bagus. Iya, kan pergi pengajian, ke saksi itu namanya. Ibu berbuat baik, kan Ibu berjalan-jalan tuh perintah Allah tuh Ibu. Satu ayatnya tuh siru fil ardi, berjalanlah sejauh-jauhnya di muka bumi. Perintah apa? Makanya salah satu perempuan yang dipuji oleh Allah, yang disetarakan dengan istri Nabi itu perempuan yang suka jalan-jalan. Kerja bapak beli tetangga dulu. Coba dibaca di At-Taubah 112 saja. Nah, baca di At-Taubah Wasaihat. Tidak lah. Wasaihat. Ini di mana? Wasaihat. Ini untuk ibu-ibu yang ada di ibu ini punya dalil lah kalau mau jalan-jalan. Iya. Nah. Itu wasadibul, tapi ada nanti wasadihannya. Oh iya. Saya lupa ayat nomor berapa.
66 ayat 5. Surat At-Tahrim ayat 5 ya. Ya betul. Asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin salihatin. Ada kata salihat. At-Tahrim. Salihat 66 ayat yang kelima. Jadi ini Umar marah kepada anaknya Hafsah. Ini cerita ini ya. Jadi At-Tahrim yang ke-6 ayat ke-5 itu. At-Tahrim yang ke-5 itu Umar marah kepada Hafsah. Kan istri Nabi itu ada satu Hafsah. Hafsah binti Umar, anak Umar itu istri Nabi Hafsah. Jadi Hafsah ini namanya ya wanita ibu gitu ya. Jadi pernah ngompori. Jadi provokator istri-istri Nabi supaya minta tambahan budget belanja dapur. Jadi gini, Nabi itu kan bukan Nabi kalau minta dunia bisa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tinggal minta aja berapapun dikasih Allah. Tapi Nabi tidak mau. Karena Nabi yakin wal akhiratu khairul laka minal ula. Nabi tidak minta dunia. Ya, tidak ada minta dunia. Nabi itu dan isi Nabi ya hanya satu yang tidak minta dunia. Khadijah. Ya. Jadi istri-istri Nabi itu bego. Pernah minta dunia ke Nabi. Yang dia minta dunia ke Nabi itu hanya satu, Khadijah. Ya. Itu makanya di dunia ini hanya dua wanita yang tak minta dunia. Satu Khadijah, dua Rita Sugiarto. Aku tak minta oleh-oleh. Apa? Aku tak minta oleh-oleh, ya uang, emas. Kan Rita Sugiarto cuma emas dan permata ya, dan juga apa lagi? Coba cara kulit Rita Sugiarto. Hanya Rita Sugiarto. Saya bercita-cita dapat istri seperti Rita Sugiarto itu. Tidak pernah minta oleh-oleh, tidak pernah minta harta, tidak pernah minta perhiasan. Jadi bapak kalau dari Rita Sugiarto istri bapak harus bekerja keras. Karena hanya Rita Sugiarto yang minta anak oleh-oleh. Nah, itu Hafsah pernah ngompori istri Nabi demo macet. Apa namanya itu kalau kita kita melakukan mogok, protes, unjuk rasa, demo kan, supaya Nabi meningkatkan budget. Ya kalau bisa kasih emas. Itu sampai tahu Nabi agak kesulitan menghadapi sampai di sini istri kok diam, di sini dia, sampai Nabi udah musuh bagaimana ini istri saya. Tahu Umar marah pada Hafsah, marah. Kata Umar, kalau Nabi menceraikan kalian, akan diganti Allah kalian dengan wanita begini-begini. Itu kata Umar jadi ayatnya. Itu hebatnya Umar. Kata Nabi, kalau ada Nabi setelah saya, Umar yang paling pantas jadi Nabi. Kenapa? Ucapan Umar, marahnya Umar itu di-repost. Jadi pos Al-Quran. Ini marahnya Umar ini ke istri-istri Nabi ini. Istri Nabi itu ada 9. Ya, sudah aktif. Satu namanya Zainab binti Huzaimah. Itu Umar minta ya dunia ke Nabi, dimarahi kalau kalian gitu ya, dicaratkan Nabi akan diganti Allah dengan wanita yang lebih baik dari kalian. Istri Nabi itu wanita terbaik enggak? Tapi ada wanita yang lebih baik dari kalian. Apa cirinya? Mukminah, muslimat, qanitat, taibat, abidat, saihat. Kuncinya saihat. Saihat itu dikata saha.
Yasihu, orangnya sa'ih, jamaknya sa'ihin, kalau laki-laki sa'ihat, kalau perempuan. Buka kamus. Saha itu artinya jalan-jalan. Itu makanya tulis disebut suyah. Cuma di terjemahan Al-Quran disebut puasa ya. Bukan terjemah bermasalah. Mungkin yang takwi istri juga tidak jalan-jalan, mungkin yang tunjukkan mungkin. Kalau puasa apa bahasa Arabnya? So'imat, so'imun, so'imin, so'imat gitu kan? Jadi sa'iyah itu bukan kamu, kalau tidak percaya bukan kamu. Saya sampai sekarang ini kok penerjemah Indonesia kok tidak menerjemahkannya sesuai katanya. Kenapa diterjemahkan dengan puasa? Sa'iyah itu yang jalan-jalan artinya. Jadi perempuan yang baik, bahkan setara dengan istri-istri Nabi, itu kalau perempuan itu suka jalan-jalan. Jadi kalau mobil ibu mobil jalan-jalan, tapi istri Nabi, level istri Nabi itu suka jalan-jalan. Jadi ibu-ibu, alhamdulillah, tidak salah masalah mobil. Karena itu sa'ihatan dia suka jalan-jalan tuh. Bahkan setara dengan istri Nabi malah ya. Nah, ya enggak apa-apa. Ini ibu kalau jalan-jalan ke masjid ini pergi ta'lim, ada pengajian di masjid sana, datang pulang ke luar kota, kemana? Yang bagus. Kenapa? Karena bumi yang kita injak itu akan bersaksi atas apa yang pernah kita perbuat di atas buminya. Nah, gitu dong maksudnya. Nah, jadi apa-apa lah ibu kalau ke pengajian bagi ke posisi, ke Bukit Tinggi, ke Beramas Raya, semua ya kan. Ibu yang mulai acok jalan-jalan tuh, ya saksinya banyak, saksinya. Ya, aman lah. Ya, aman apa-apa saya tanya nyonya Pak. Ya. Nah itu maknanya ashhad ya. Jadi yang pertama maknanya syahid, artinya saksi-saksi. Makanya Bapak Ibu perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang baik, karena kita nanti akan saling menjadi saksi di antara kita. Nanti ibu-ibu bapak-bapak jadi saksi saya bahwa saya menyampaikan ayat-ayat Allah hari Rabu jam sekian sampai jam sekian. Itu Bapak Ibu jadi saksi saya nanti di akhirat. Oh iya, saya saksi Ustaz dulu. Saya pun jadi saksi ibu. Oh ibu dulu, ibu bapak dulu aku ceramah dulu dia lagi jam sekian sampai jam sekian. Tapi sudah ceramah aku udah dulu ke bapaknya deh sebenarnya. Sampai tanggal kali aku nampak semua yang sudah aku bertahu dari bapak ibu aja. Nah jadi kita nanti akan saling jadi saksi ibu ya. Ya begitulah. Tapi kalau kawan kita orang-orang yang bermasalah, nanti kita saling tunjuk-menunjuk. Oke, coba nanti Bapak baca di surat Al-Furqan itu. Ya, Al-Furqan 2829 ya, Al-Furqan. Kalau tidak salah. Al-Furqannya. Ya wailata, itu bunyinya ya. Ya wailata laitani lam attaqiz fulanan khalila. Ini ya 2829. Oke. Iya. Jadi ibu nanti kalau kawannya kawan nongkrongnya orang-orang yang ahli maksiat atau yang tidak ada kebaikan yang akan mereka perbuat untuk kita, nanti kita akan saling salah menyalahkan. Kata ibu bapak yang tadi kiri kanan aku, Tuhan dan gara-gara pakul Tuhan. Dan sedang duduk-duduk di rumah, nyok telepon, kamarilah aja. Orang kawan cik minum-minum aja. Siapa yang menelepon? Di sini. Iyo dan telepon, tapi nyuruh aja. Kok kurang telepon dan ya, itu telepon ya. Jadi orang nanti pak kawan tapi saling tunjuk-menunjuk di padang masa. Kalau kawan tidak baik, nah itu makanya mereka menyesal ya Tuhan. Kalau tidak kawan lagu dia siang Tuhan, tidak masuk neraka ya. Tanya Tuhan aku masuk neraka, kau dia salah kawan. Nah
Jadi gua anggap remeh kawan ya. Yang bisa tali manusia salah apa kawan dulu. Cuma gue ibu, tolong kawan kok perhatian banget ada elok orang ini. Kalau satu ceramahnya modal aja. Ya kan ada ibu saat dia kok ceramah modal, ayo agak jauh lah kayak gitu. Ya karena kawan itu ibunya nanti sedang tunjuk-tunjuk aja nyonya. Kalau salah karena jawab kecilnya awak yang salah, kecil awaknya yang salah. Karena saksi namanya, syahid namanya. Ya saksi. Nah semua akan bersaksi. Maka kawan-kawan baik itu akan menyenangkan kita. Dia akan meringankan hisab kita nanti. Begitulah yang akan terjadi. Itu makanya di hari itu disebut yaqumul ashhad, berdirilah para syahid. Makna pertama tadi syahid yang saksi. Yang kedua, ashhad itu maknanya mashhad. Mashhad itu artinya yang disaksikan. Jadi ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Kenapa hari kiamat disebut yaumul ashhad? Hari banyak yang disaksikan karena di hari itu Bapak Ibu akan menyaksikan banyak pemandangan-pemandangan. Nanti banyak pemandangan yang akan kita saksikan. Pertama, apa yang akan kita saksikan di surat Yasin 51-52. Nanti di An-Nahl 84. Apa kata Allah? Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kita bacakan ayat. Nanti setelah kiamat akan dimulailah proses berbangkit lewat tiupan sangkakala. Namanya fis-sur. Sur itu Bapak Ibu kalau pernah kubalok kabau. Jadi kabau itu cara membuat kabau itu ada bubuk tanduk namanya. Tanduk kerbau itu dipotong ujungnya, jadi bunyi kayak gitu lah kira-kira. Itu kerbau berdiri kepalanya itu langsung dia berlari ke kandangnya atau ke tempat tambakannya. Kenapa? Takut. Itu namanya sur. Jadi besok di hari kiamat akan ditiup sangkakala kedua. Begitu tiupan berlangsung, semua manusia itu bergetar dan bangkit dari kuburnya masing-masing. Dan kita akan melihat orang berbumbu seperti centaur. Bapak akan melihat itu. Ya, akan melihat bagaimana ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini keluar. Semua tubuh. Bapak akan kaget melihat itu. Bagaimana dahsyatnya pemandangan berbangkit. Karena akan susun tubuh kita yang hancur ini, yang sudah berserat semua, itu akan berjalan mencari pasangannya seperti Nabi Ibrahim melihat 4 ekor burung yang sudah diblender, lalu kemudian mencari badannya masing-masing bergerak. Dan itu akan kita lihat seperti Ibrahim melihat bagaimana burung disatukan. Dan Ibrahim nanti baca di ayat Al-Baqarah 260 kan. Al-Baqarah 260 Nabi Ibrahim kan minta diperlihatkan cara berbangkit. Begitu kan? Maka kata Allah ambil 4 ekor burung. Burungnya kok tidak sama kalau kau. Burungnya sampai beda-beda. Burung merpati, burung elang, burung merah, burung ayam jantan. Nah, ini memang begitu dalam riwayat disebutkan sampai. Jadi burung yang di Nabi Ibrahim itu di Al-Baqarah 260 sampai burungnya beda. Kalau sama burungnya tukar-tukar pada beda lah, salah sama. Ya, sama. Tapi kalau beda Toyota, Daihatsu, Suzuki kan sama. Makanya burungnya sampai itu burung itu. Tapi ada filosofi kalau baca di Al-Baqarah 260 itu. Untuk apa Ibrahim menyembelih burung? Bukan dia ada percaya hari berbangkit, tapi kata Ibrahim, lihat ma'inna qalbi, saya ingin ketenangan hati. Kalau engkau ingin ketenangan hati, sembelih 4 ekor burung. Tapi maknanya, Bapak Ibu kalau ingin tenang hatinya, maka sifat 4 ekor burung itu disembelih. Kira-kira gitulah. Karena ada 4 sifat pada burung yang keempat itu yang buat hati kita tenang. Burung elang, apa sifat burung elang? Cilok,
Burung elang kok perampok. Ini ciluk. Makanya ada pepatah kan rasa kimusang tapi jalan, rasa kialan tapi musang. Kalau musang anak kok sama keciluk. Bedanya musang menciluk anak, musang anak menciluk siap kan? Ya sama keciluk. Orang kalau merampok, mencuri yang bukan haknya, mengambil uang, jiwanya tidak akan tenang. Cuma kau sembelih, elang, tenang jiwa. Kalau merah itu batu rancak, bulu rancak. Kalau nampak orang minum kambang sayur, jadi itu bulu merah lagi. Ini tipikal orang suka pamer ria. Orang yang ria, ibu, tak tenang jiwanya. Kalau tak dihargai orangnya, merah. Kalau ibu ingin tenang, buang sifat ria, potong bulu merah, kira-kira gitu. Merpati itu ibu orang yang hanya berkawan cari untung. Cuma kalau merpati ada makanan daging, tidak ada makanan dalam. Ada orang kau cerita itu. Ya, asal traktir makan berai, ibu berkajian. Ya, itu merpati itu. Yang terakhir itu ayam tubuh, ayam jantan itu. Ayam jantan kau mau bunuh ibu. Ayam jantan itu salah ya. Berarti apa? Tadi ayam jantan itu asal nampak batino no garis Yesus. Dan itu ayam jantan apa? Yang mencari kakak. Ayam yang jantan batino kau lari. Tak niu aja lah. Playboy kan. Dah lari jantannya. Ada batino ya? Langsung. Ayam dikali dilakukan di jantan, nyolala. Tak nyolala. Sampai ke pajak tak merawih, aja apa? Dah itu ya jantan. Terus kita ada tayo pagi-pagi yang mati nongko pak aja. Tapi yang makan no pijak. Banyak pijak, perkosa. Tak yang perkosa ya? Yang perkosa. Sudah yang perkosa yang mati nongko dah minta maaf. Kuku. Aku seburu-buru perangai itu Pak. Allah karajo salah bangga lo jo salah. Itu ayam jantan. Tapi. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat pemandangan berbangkit seperti Ibrahim melihat pemandangan 4 ekor burung yang dicincang-cincang tadi. Berjalan dalam kotak itu bergerak mencari mana bagian tubuh. Bapak Ibu mungkin nanti kalau udah mati mungkin sebagian badan sudah sampai di laut, sebagian sampai di gunung, sampai mungkin di Kalimantan. Bisa jadi tanah kita sudah sampai pula di Kalimantan ya udah IKN. Kan ada patah mobil tanah sama-sama. Ada semua tanah itu di IKN. Orang yang tapi tanah ibu yang di Kalimantan itu, tubuh ibu yang di Kalimantan itu, berlari untuk mencari bagian tubuh ibu yang ada risiko. Dan itu akan kita lihat nanti dulu. Siapa yang berbangkit lebih duluan nanti, yang capek proses berbangkitnya akan melihat apa yang orang mencari anggota tubuhnya masing-masing. Akan kita lihat. Ya, itu namanya masyhad, pemandangan pertama. Hal pertama yang akan kita saksikan nanti di setelah hari kiamat, bagaimana proses tubuh mencari pasangannya. Nanti orang-orang beriman akan melihat, kalau sulit Bapak Ibu mencari kawan, jarinya masuk ikut segala macam hidungnya bosoko sampai yang bulu-bulunya. Itu satu beli. Bapak Ibu akan, insyaallah pemandangannya hari ini mengerikan, ya. Ya kalau tidak cocok, tapi kok baik Pak, cocok, mana cocok. Begitulah yang terjadi proses di hari berbangkit namanya. Itu namanya Yaumul Ba'si. Itu namanya asyhad, pemandangan pertama berbangkit. Ya. Makanya Bapak Ibu, aja sibuk-sibuk anak ibu merawat pipi itu. Ini kan jadi tanah aja disuka mau di apa saya bantu tak mau ibu. Kalau yang mau 50 KT itu ya bantu di akhirat demikian deh.
Kula 55 60 sibuk juga. Akan perawatan dokter kecantikan. Akan terima lah mereka. Kalau 40 ke bawah tidak apa-apa. Minimal untuk menyenangkan hati apa. Kalau mode-mode kami tidak terima lah pasrah. Kalau ada BT kami saya perawatan. Tidak kamu lupa apa cuti itu perawatan. Ya. Alah, ibu perawatan akhirat dah itu. Kan ada masalahnya kita akan ya menjadi makanan ulat dan belatung nanti itu. Lagi pula Bapak Ibu kalau menurut mahal perawatan wajah ibu nanti yang diletakkan di tanah waktu ibu mati nanti ya pipi ibu. Semua pada ibu dibungkus kecuali wajah itu ditaruh di atas tanah. Karena yang pertama dihancurkan tanah itu pipi. Karena tanah itu zat pengurai. Ulat belatung nanti masuknya ke pipi dulu. Padahal itu mahal-mahal merawatnya, itu rugi. Enggak, rugi. Ya saya tak melarang, cuman tak usah sibuk-sibuk. Kecuali lah flek-flek hitam mana rahasia di sebentar. Jangan tiup bulan kalau terpulis, atau kecantikan, kemana itu? Ya, macam itu seindah mungkin bentuk di akhirat ya. Nah itu namanya hari berbangkit ibu ya, hari berbangkit. Nah yang kedua yang akan kita lihat nanti baca di Al-Isra 13 ya, Al-Isra 13 surah 17 13. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Di hari itu engkau akan melihat pemandangan semua orang akan dikalungkan ke lehernya catatan amal mereka masing-masing. Nanti ibu bapak akan dikalungkan di lehernya kitab catatan amal masing-masing. Baralah baritnya catatan ibu bisul. Ibu kan pernah mentok dari tadi ibu pagi mencit dan malakato. Itu dicatat ibu, dicatat. Bayangkan satu hari barat apa catatan ibu tuh, semua dikalungkan ke leher ibu. Nah bacalah satu-satu, baca. Dan kita akan melihat pemandangan semua orang dikalungkan ke lehernya kitab amal mereka masing-masing. Itu makanya Bapak Ibu kata Nabi, siapa yang beriman Allah dan hari yang akhir, pilih-pilihlah berbicara. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka lebih baik dia hebat saja dia. Karena supaya catatan taman itu tidak baik mana disuruh. Ibu makin banyak mengejek, makin banyak catatan, makin banyak catatan, makin kadang catatan itu, makin kadang, makin banyak, makin balik di ibu, makin banyak ibu bacanya suruh. Nah, kadang-kadang ada ibu dari pagi mau sampai ke sekolah. Semuanya lulus mata itu balik ke semontar. Masalahnya bukan walaupun tak maksiat ibu kerajaan, tapi catatan ibu kadang disuruh balik ibu banyak. Ya. Dan itu akan kita saksikan nih, betapa susahnya manusia memikul catatan amalnya masing-masing. Dikalungkan ke lehernya, baca, catatan baca. Jadi hisab itu bukan malaikat yang melakukan hisab, kita sendiri. Kita yang mencek sendiri. Hari itu jam sekian benar tak kau melakukan ini, mengatakan ini bersama si fulan, ada catatan. Catat. Ya. Itu makanya saya sampaikan ibu-ibu, mulailah berhitung dalam berbicara. Ya, mulailah dalam berbicara. Ya. Itu makanya kata Nabi, yang paling banyak membawa orang masuk neraka apa? Mulut, baru kemaluan. Mulut nomor satu. Karena kalau kemaluan itu ada batasnya, ada batas usia, ada batas tampe, ada batas waktu. Kalau mulut makin pensiun makin nanek, ya kan? Makin pensiun makin banyak orang tuh ngecek. Bisu ibu payah membaca bisu, yang disuruh baca cincin. Ya kan? Dan itu akan kita lihat. Itu namanya masyhad, pemandangan
saat pemandangan saat dibagikannya catatan amal semua orang, dan kita lihat si fulan sebesar apa catatannya, si fulan sebesar apa catatannya. Ya, itu namanya masyhad. Yang ketiga yang akan kita lihat nanti di akhirat di surat Al-A'raf ayat yang ke-8 dan ke-9. Setelah buku catatan dibaca, dicek, wal waznu yauma idzin al-haq faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Di hari itu Allah akan berdirikan yang namanya timbangan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah dicek amalnya selesai, dan mencek amal tidak setahun 2 tahun, itu ribuan tahun nanti. Sejak mulai ibu dihitung mukallaf usia 14 sebelum haid, sejak itu ibu sudah punya catatan yang akan dibaca sampai mati. Makanya makin panjang umur ibu, makin lama baca soalnya cacat. Kalau capek mati, catatan tidak panjang benar. Ya, apa dulu ya, bapak yang 70 tahun marah saya baca catatan bisa baca jauh. Ya. Beliau kok banyak lama kok banyak. Ya, ancam mau diuji 10 mati, Ali bin Ilham 10 mati dia. Kemarin Ustaz Amirwan ya 56 mati. Ustaz Efizan Doso 45 berapa tuh mati. Kalau bisa minta nggak capek deh ibu. Masalahnya disuruh, oh panjang itu urusannya. Ya, setelah itu diberdirikan timbangan, ditimbangan. Setelah dicek, nah ini berapa nilainya, ini berapa, ditimbang. Siapa yang berat timbangannya, beruntunglah dia. Siapa yang ringan timbangannya, celaka. Jadi gini ibu, timbangan itu jangan Bapak Ibu mengira timbangan itu seperti ini ya. Ini ada 2 tali, ini enggak. Timbangan itu begini. Dosa ibu berapa, pahala ibu berapa, nanti diselisihkan. Ibu kalau pada menyakiti orang, dibagi pahala ibu ke orang dulu begitu. Nah gitu kan timbangannya. Gini, ibu mungkin masuk surga, batas minimal masuk surga itu pahalanya 1000, itu minimal. Siapa yang mencapai 1000 berarti berat timbangannya namanya surga. Nah gini, ibu punya amal 10.000. Nah dosa ibu, kesalahan ibu 9.200. Berarti ringan kan? Tak kurang sampai 1000 kan? Kalau diselisihkan, berarti ringan, terkalah. Itu makanya nanti kata Nabi ada orang yang bangkrut malah puasa, haji, umrah, salat, sedekah banyak, tapi mulut kurang, tangan harap kurang. Bayi saya dulu dah gitu. Itu namanya timbangan tuh. Nanti kita akan lihat di timbangan itu siapa yang merugi, siapa yang beruntung, siapa yang tersenyum, siapa yang menangis di timbangan itu nanti. Akan kita lihat bagaimana proses di timbangan. Semua akan melalui timbangan. Tidak ada yang tidak. Nah, yang tidak melalui timbangan banyak orang kafir. Ini Bapak baca di Al-Kahfi 105 ya. Al-Kahfi 105. Orang-orang kafir karena Allah fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Untuk orang kafir tidak ada timbangan di akhirat. Karena dia sudah jalan tol ke neraka. Jadi kalau ibu tanya, Ustaz, itu orang kafir itu ambil pesawat menghajikan orang, tidak layak masuk surga, tidak. Kenapa? Mereka tidak ditimbang amalnya. Yang ditimbang hanya orang beriman saja, yang mati beriman, yang mati kafir tidak ditimbang. Tidak loh. Jadi semua kita akan melewati timbangan. Ada timbangnya yang berat, ada timbangnya yang ringan. Tapi begini hebatnya. Coba nanti baca di surat Al-An'am 160 ya. Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati
falahu asyru amsalihah. Siapa yang pernah berbuat baik, surat yang ke-6 160 ya. Al-An'am 160. Siapa yang berbuat satu kebaikan, dia menerima 10 nilai pahala. Gitu kan? Man jaa bisayyi'ati, kalau dia berbuat satu kejahatan, fala yujza illa mislaha. Kalau dia tidak akan diberi balasan kecuali sebesar dosanya. Satu. Jadi kalau ibu bapak berbuat kebaikan 10. Kalau dosa 1, kejahatan 1. Nah ini pula hebatnya nanti di mizan ibu. Yang menggembirakan kita di mizan ini ayat ini. Al-An'am 160. Kenapa? Karena kebaikan ibu boleh jadi sedikit, dosa ibu bisa jadi lebih banyak, tapi bisa mengalahkan dosa itu kebaikannya sedikit. Gini, misalnya nih, ibu ini tidak ada amal ibu nih, tidak pernah ada amalnya, dia beriman nih. Amalnya hanya 1 saja, pernah pas sedekah onde-onde, Cilo onde sedekahan ibu. Dan ibu pun tidak ada dosanya tidak ada orang, tapi cik dosanya mencilo onde-onde cik. Sebab amalnya bagi onde-onde, dosanya mencilo onde-onde. Besok dipotong tuh. Nah onde-onde yang sedekah itu 10 nilainya. Onde-onde yang mencilo, kalau nanti diselisihkan masih untungnya 9 dan kalau saldonya dah. Nah makanya masuk surga yang mencilo onde-onde cik tadi. Yang bagi onde-onde cik tadi. Begitulah sederhananya rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kebaikannya yang sedikit boleh jadi menjadi sangat berat nanti di akhirat. Karena lipat gandanya terlalu banyak. Dosanya dan lipat gandakan sebanyak yang dia perbuat. Itu kenapa Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Ya, jadi di mizan itu nanti walaupun kita lewat, insya Allah ibu ya menggembirakan lah kalau umat Nabi Muhammad di mizan. Karena kebaikan kita itu dilipat gandakan dalam lipat ganda yang sangat banyak. Dan tidak pernah umat-umat lain mendapatkan itu. Ibu bapak salat sunat saja 2 rakaat lebih dari dunia dan isinya miliknya. Itu kan? Tidak ada kebaikan yang kita kerjakan sekecil apapun itu nilainya tanpa hisab untuk Nabi Muhammad umat ini. Bahkan memberi makan separuh korma saja masuk surga. Bahkan ngasih minum anjing saja pelacur masuk surga juga. Wah, itu rahmat. Tapi ibu jangan terlalu pede pula. Oh, kalau cuci lancar jadi pelacur bisa cari si anjing siku. Masalah saya seperti ya. Kita tak mau jatuh dulu. Ini rahmat namanya, tapi tidak berlaku general begitu. Ini ya, umumnya kita sudah beramal semaksimal mungkin. Kalau nanti ada kondisi-kondisi tertentu, ada namanya nanti rahmat Allah waktu ditimbangan itu. Ya, nah itu akan kita lihat di akhirat ya. Nah, berikutnya setelah di mizan kita akan melewati pemandangan di surat Al-Maryam 71-72. Surat 19 71-72. Semua orang kata Allah akan disuruh melewati jahanam. Wa in minkum illa wariduha, semua orang akan melewati jahanam tanpa kecuali. Jadi Bapak Ibu nanti setelah melewati timbangan, kalau aman Bapak Ibu di timbangan nanti ada pemandangan berikutnya akan kita lihat yang namanya titian yang dibentangkan di atas jahanam. Pasti mulia nanti titian itu. Karena kata Allah tidak ada satupun manusia kecuali akan mendatanginya. Nah itu kata Allah sumalataraunaha ainal yaqin. Betul kan? Kamu benar-benar akan melihat neraka dengan mata kepala yang yakin. Kenapa? Karena kita akan
masyarakat. Jadi jadi nanti Bapak Ibu kita ini akan melewati titian yang kata Nabi adaqu minasyari, lebih halus dari rambut, ahaddu minas saif, lebih tajam dari mata pedang. Di bawahnya jahanam berwarna hitam, panjang titiannya 21.000 tahun perjalanan. Karena kata Nabi, jahanam titian itu ada 7 posko. Setiap posko ada pertanyaan. Posko 1 ditanya iman, selamat, lewat. Posko 2 ditanya salat, selamat. Posko 3 ditanya zakat, selamat. Posko 4 ditanya puasa, selamat. Posko 5 ditanya puasa, haji dan umrah. 6 ditanya wudu dan mandi junub. Wudu dan mandi junub ditanya nih. Karena itu pokok itu ikut orang di junubnya tidak pas, ibadahnya tolak semua macam itu. Itu makanya perkara mandi junub, perkara wudu ada posko di atas sirat dengan itu. Ya, itu makanya saya dah sering menyampaikan, tolong anak bapak ibu yang sudah mulai balik jangan pernah tidak diajar cara mandi junub yang benar. Karena mereka pasti junub. Yang perempuan pasti haid, yang laki-laki pasti mimpi basah, ada cerita. Kalau tidak sah salatnya dia mau kalau siapa nak menjawab ibu, bapak, kenapa tidak diajar di sekolah? Ada diajar mungkin. Ada ajar mandi junub itu. Mandi junub itu mandi suci ibu. Ada aturannya tuh. Satu anggota badan wajib kena air tanpa kecuali sampai kelipatan ketiak, lipatan telinga. Begitu menghidup lubangnya basah. Rambut satu basah. Itu aturannya begitu tuh. Ibu kalau pakai make up, tolong cabut buka make up dulu. Bawa make up dulu, waterproof, anti air tu. Make up ibu pun tak tembus ke pipi tu. Pakai dompol ni. Pakai fondasi. Ada ibu-ibu ni mohon maaf ni misalnya gini nah, bisa jadi. Ini mohon maaf ni kadang kejadian kan macam-macam lah kita suami isteri. Ibu pun sudah soleh, sudah make up, kan kapai kakak kapai keraju atau kapai kamar. Sudah nampak dia apa rancak kan? Alah dulu ibu ni. Nanti ibu dah buka yang orang kasih siram sekedip, dah sah. Buka sama lipstick ibu buka, lipstick tu macam putih. Padahal ibu wudhu kan, di ibu sudah pasang lipstick. Tak sah itu wajah ibu. Kalau tidak sah bermasalah disiram akan ditanya tu, wudhumu mandi junubmu benar tak? Saking pentingnya itu ditanya. Nah terakhir baru silaturahim. Itu jarak satu posko ke posko 2 itu kata Nabi 3.000 tahun perjalanan. Panjang tu ibu. Ibu tidur batang terangi ya. Di bawahnya air gadat lah api tu kan. Manitino kadang tak kata Allah ke ibu tu. Kok tidur lebih halus si rambut dari titik tu. Sepanjang hantar api di bawah tu. Ada yang bisa selamat ibu. Tak ada yang bisa kalau tidak Allah yang menyelamatkannya. Itu satu. Makanya hadis riwayat Ibnu Majah, ya, amal yang paling menyelamatkan manusia lewat sirat itu nanti ternyata subuh berjamaah. Kata Nabi, kabarkan orang yang datang subuh ke masjid salat berjamaah, mereka yang paling terang cahayanya melewati sirat. Jadi yang lain menjaga subuh ke masjid, insyaAllah lewat siratnya aman. Yang lain subuh ke masjid. Terus subuh di rumah nak. Karena bahasa Nabi Basyiril Masya'id, kabarkan orang-orang yang berjalan fi zulmi dalam kegelapan malam ilal masajid menuju masjid bin nurid tam yaumal qiyamah, mereka lah yang mendapat cahaya paling terang melewati sirat di hari kiamat. Itu makanya orang munafik gelap. Dibaca di surat Al-Hadid 12-13. Ya Al-Hadid 12-13. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi ayati wa baina aydihim wa khalfihim wa aymanihim. Al-Hadid 12-13.
Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Orang beriman melewati sirat dengan cahaya depan dan kanan mereka. Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat, orang munafik gelap gulita hingga mereka berteriak-teriak kepada orang beriman, unzuruna naktabis min nurikum. Hai orang beriman, agi kami cahaya kalian seketik. Kalau pada kami. Betul? Kenapa orang munafik gelap melewati sirat? Karena yang paling berat bagi orang munafik, karena Nabi salat subuh berjamaah. Dulu Nabi kalau kita siapa orang munafik, siapa orang beriman, lihat di masjid subuh. Siang datang subuh ke masjid mukmin, yang tak datang munafik. Dah begitu. Tapi ibu bapak jangan ekstrim pula ya. Besok sudah subuh jalan-jalan sepanjang komplek kan. Aku belum kok munafik saja. Itu ibu tahu saja bahwa beda orang beriman orang munafik itu subuh berjamaah. Karena hanya orang munafik tidak bisa subuh berjamaah gini. Kenapa orang munafik itu tidak bisa subuh berjamaah ke masjid itu? Baca di An-Nisa 142. Kenapa orang munafik tidak bisa subuh berjamaah ke masjid? Di An-Nisa 142. Karena ciri orang munafik itu kata Allah yura'unan nas. Sudah? Di An-Nisa 142. Ciri orang munafik itu kalau beribadah harus tampak. Itu masalahnya. Yura'unan nas. Orang munafik itu kalau tidak mau orang, nyodak mau beribadah. Kalau ramai orang semangatnya. Kalau zuhur, asar, maghrib tampak di orang. Ibu pergi ke masjid diari orang tu. Apa bu? Saya masjid cuma zuhur. Dan dong. Ibu subuh jam 4 setengah 5 ke masjid ada orang balik. Kalau ada orang balik bu lari budak orang. Apalagi zaman dulu Lampung tidak ada jalan, tidak ada seperti sekarang penerangnya. Maka zaman dulu kalau ada orang datang ke masjid pasti bukan orang munafik. Karena dia tidak peduli dampak dan apa orang kan. Kamu 80 ibu mengawani nenek aku ke masjid subuh jam 4. Kalau di kampung itu kan jarak masjid di rumah jauh-jauh. Sudah sama jauh di komplek tu. Aku dengan nenek aku tu pakai kadang lampu bambu solo. Di kampung aku lampu colok. Itu bambu dia lagi sabui kapal lo itu di minyak tanah ada tu. Altong dia dulu. Ada tu tong jalan baru pakai sepanjang jalan. Tu sampai ke masjid kita betul masuk. Kalau dah aku minyak lah, wajib di rumah tu ada nayang, nama tu nayang tu daun keramik kalian. Dulu orang kan masak kan pakai kayu di bawah dapur, kalau pakai bumbu batu. Itu kan bagi napi ko tu nayang yung daun keramik kalian ko pa. Aku papatan jo tu tuaka sepanjang jalan tu boleh ko. Dah abang-abang lapinya dah. Abi ko kurang-kurang masjid ya. Ini mati saja juga. Macam apa saya orang dalam saya juga. Nah, maka kalau ada orang subuh ke masjid dalam keadaan itu pasti orang beriman bukan munafik. Itu makanya orang yang berjalan dalam kegelapan malam nanti dihargai Allah di akhirat. Itu makanya ibu kalau pergi subuh ke masjid itu usahalah berjalan kaki. Jangan pakai kendaraan. Ya. Usahalah berjalan kaki. Pergi subuh tu. Kalau bisa dia pakai senter kalau kader. Kita lah pakai aja. Ya dah. Ya lah. Supaya dia dapat ulang. Gitu. Jadi itu kenapa nanti di akhirat yang terang melewati satu ya, yang menjaga subuh. Ada orang beriman, beda orang beriman, orang munafik, subuh berjamaah. Nah, baru terakhir Bapak Ibu, ya akan melihat jahanam. Nanti baca di surat Al-Furqan 21. Terakhir ya. Al-Furqan 21. Bukan 21, 12. Al-Furqan 12. Ya, surat 25 12.
Izara'athum min makanin ba'in sami'u laha taghayyuzan wa zafiran. Bapak Ibu nanti ketika lewat sirat itu Bapak Ibu akan melihat pemandangan neraka itu mengaum-ngaum. Taghayyuz namanya. Taghayyuz itu kalau bahasa Arabnya kalau ada tidak. Jadi suara neraka itu seperti suara binatang buas mengaum-ngaum hendak melahap semua orang yang mendekat kepadanya. Itu pemandang itu akan kita lihat. Itu namanya masyhad. Dan itu yang paling mendebarkan dada kita ketika lewat, karena api itu berbunyi dia. Taghayyuz marah dia. Ya seperti binatang buas hendak menerkam mangsa. Itu pemandangan terakhir. Lewat, kalau lewat Bapak Ibu itu barulah nanti di surat Kahf ayat 35. Ya surat Kahf 31 sampai 35. Surat 50 ya, surat 50 31 sampai 35. Nah, barulah Bapak Ibu bernafas lega. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Setelah melewati pemandangan-pemandangan tadi, lewat sudah berbangkit, lewat sudah hisab, lewat sudah mizan, lewat sudah sirat, lewat sudah neraka, barulah Bapak Ibu memandang surga dari kejauhan. Nah, begitu dipandang surga itulah baru nafas Bapak Ibu agak lega. Karena sudah selamat. Makanya kata Nabi, begitu manusia melihat surga, dibukakan pintu surga itu, manusia akan berada, akan terdiam di depan pintu surga itu selama 70 tahun. Karena memandang sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Begitu ibu tak di depan pintu surga, nampaklah surga itu, barulah ibu mengamuk, 70 tahun mengamuk. Tidak panik mengamuk, saya tidak mengamuk kalau kita mencari neraca atau panik. Ya kan? Nyawa kalau mencari neraca buat panik pun udah terasa deh. 70 tahun pun udah terasa deh mencari yang rancak. Ya kan? Kalau neraca waktu lama itu udah terasa dari dulu. Karena waktu hilang akal sehat apa mencari neraca itu. Cuma aku dulu, tidak tahu ibu aku dulu ketika sanamnya. Itu kan ada film India di DVD nya. Film India kan dikocak, lama. Itu nonton film India itu rasa 10 menit. Dikocak juga. Karena film India itu belakangnya kadang-kadang kejadian buah banget. Ceritanya cuma awak mana ceritanya. Kan asih namanya asih. Makanya Bapak nanti melihat surga 70 tahun dan panik itu agak indah ya begitu, indah. Tidak pernah Bapak Ibu memandang ada keindahan seperti itu. Mala ainun ra'at, tidak pernah mata memandang keindahan seperti itu. Makanya 70 tahun itu berdiri untuk menikmati indah luarnya saja kan. Dalamnya belum lagi itu, baru luarnya. Itu makanya kata Nabi, kalau dunia ini ada nilainya dibanding surga, sehelai sayap nyamuk saja nilai dunia ini tidak akan dikasih minum orang kafir seteguk air. Dunia tidak bernilai, ambillah kata Allah. Orang kafir ambil saja, tidak apa. Tapi surga itu pemandangan terakhir. Yang di situ kata Allah lisa'iha radiyah. Barulah mereka puas. Ketakutan sudah selesai, kecemasan sudah hilang. Yang ada radiyah. Di surga telah Bapak Ibu menempati kehidupan yang radiyah, yang puas. Ibu di dunia pun tidak pernah puas. Tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna yang kita dapatkan di dunia ini. Itu Bapak Ibu tidak buih balik oto, nampak oto kau lagi rancang. Tak buih. Ibu tidak ada yang buih di dunia cayo. Tidak ada yang samporodo dapat ibu suami. Ibu cito-cito dah modeko dulu. Modeko. Cari suami kawan lain lo. Raga, hello, kayu. Ada pet awak boleh itu. Alat tak dagang, tak bawa kayu, barang ni banyak. Dah boleh kan? Ibu dah pet mana nenco yang itu dulu, yang sudah kecil ibu rancak tu.
Tidak bisa berono ya beku itu. Tidak bisa berono itu. Ya, mungkin dagang, mungkin kayu, mungkin kok, tapi mungkin badan kalau kancak kurang kilo deh. Nah ibu cuma lah, tak kata yang saya berono ibu. Kalau tidak ada radiah di sini, ibu kalau mau radiah lihat pemandangan terakhir nanti di surga. Yauma yaqumul ashhad, bila ibu sudah menyaksikan pemandangan terakhir, baru ibu sampai kepada radiyah, bisa'iha radiyah. Apa-apa tidak akan sempurna, tapi ibu istri menengok jauh Pak. Awak tak cukup membayangkan apa itu Pak. Mungkin desa Nasari menundakkan. Beko dah beko apa beko duka tak ada sempurna Pak. Saya nak apa buka ada sempurna ke no? Pokoknya apa terima salam itu aja terang. Ibu terima saya dapat dari mana bukan? Tak sempurna ke no? Ibu membayangkan ke suami orang itu sempurna. Tidak. Saya oleh itu kamu. Tidak begitu. Ibu membayangkan David suami Ustaz itu rancak tak elok. Tidak, ibu kan disimpan itu serata Ustaz itu. Ustaz itu banyak yang kasar begini. Ibu kemudian dia mimbar. Kau juga ibu ke rumah dia cakap-cakap Jadi ibu di dunia pun tidak ada yang radiyah. Nah begitu ibu sampai fi jannatin aliyah, baru lisa'iha radiyah. Jadi ibu bertahan sajalah di dunia ini. Ya, jadi ibu tidak akan pada puas. Ya, pasti itu. Ibu tukar mana HP yang baru itu puas. Kalau ibu balik HP, ganti HP ibu tak kekuing ibu nampak baru. Enak? Itu sifat dunia. Nah, ketika ibu dah melihat ashhad nanti yang terakhir, pemandangan terakhir surga, baru ibu sampai ke radiyah, lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah. Begitu. Di surga baru mereka sampai kepada kepuasan karena memandang sesuatu yang tidak ada lagi di atas itu keindahan. Sempurna sudah. Ya. Lagi ibu kok besok kalau di surga tidak akan seperti ini lagi. Kalau seperti ini kami tidak puas melihat ibu. Ibu didesain Allah dengan rupa yang kami puas dengan ibu. Tidak ada cacat ibu di surga itu besok. Tidak ada ibu, tidak ada. Ibu besok di surga itu bantu ibu, yo bana, tidak ada kurang sakit di anak. Hidung no cocok, pipi no cocok, telinga no cocok. Kalau gini tidak cocok, makanya gini patapi saja. Ustaz tu kakak tak tapi. Apa tapi tu kan? Tapi tidak ada yang sempurna. Karena rabiah tidak ada. Nah, ketika ibu telah memandang pemandangan terakhir, ada pemandangan terakhir nanti. Disitulah baru sampai ke rabiahnya kita. Puas. Tidak ada lagi yang kita inginkan. Tidak ada lagi. Karena sempurna sudah. Nah, ibu-ibu kok makin hari akan makin rancak. Makin hari akan makin kurang. Apa cerita itu? Waktu makin hari akan makin gagah. Ada pemandangan terakhir nanti kita lihat. Itu kenapa? Yauma yaqumul ashhad. Ada pemandangan-pemandangan yang banyak, tapi ada puncak pemandangan nanti. Yang disitulah kita menemukan radiyah namanya fi jannatin aliyah. Gitu. Jadi bersabarlah Bapak Ibu ya, sampai kita di pemandangan terakhir ya. Sebelum ke pemandangan terakhir Bapak Ibu akan sesat. Betul. Di pemandangan terakhir baru ibarat itu mendaki. Lah tiba di puncak gunung dak lapeh rasanya. Menjalan kaki sesat anak dah. Begitulah sampai ke puncak. Jadi ibu kini kok mendaki berdua, ibu tahan-tahan, sabar. Kalau dak menyenangkan ibu, yang ibu dak boleh tanam terima. Dak lama itu. Ya sering saya sampaikan itu. Kalau ada misalnya ibu kok apa mungkin ibu sekali hati ibu dirinya dah kalah ibu ya. Dah kalah. Yang mode-mode ikut kalah mode. Ibu sabar dekat 3 tahun kok ini sampai jadi.
Lagian ya apa pun capek mati ibu. Jangan ibu preso mah banyak nenek-nenek jaga gitu. Nenek-nenek ibu dapat ilmu ada juga. Kaki-kaki itu anak ibu itu lah payah. 70 ciri-ciri. Jadi kalau anak ibu mau nyereng-nyereng ya ibu katakan, kan mau tahu dulu. Habis itu ibu hadis Ahmadiyah ya, baru ada kepuasan. Nanti akan dia, nih pemandangannya dia tadi ada kata, begitulah. Ya hidupku hujan deh bu. Wallazi khalaqalakum wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang kita ini diuji oleh Allah sampai ke stasiun terakhir ujian dan berhenti. Ibu di mizan itu ujian, di hisab ujian, di sirat ujian. Lewat semua, baru dia baru puas. Alhamdulillah lewat ujiannya. Begitulah Bapak Ibu. Itu yang kita sabar itu 10. Aduh 10 mini juga kalau ada kepadanya. Ada? Ada yang boleh? Ada? Enggak. Kalau enggak, ya begitulah pemandangan nanti yang akan kita temui nanti menjelang kita sampai ke puncak pemandangan surga. Jadi ibu selama di dunia ini berbanyaklah ya menahan diri, bersabar. Ya. Ada jamaah, tahu saya hadir sekarang nih. Ada yang bertanya kepada Ustaz, saya datang tahap tadi Ustaz. Ya, apakah saya harus melanjutkan bukan dan cerai sebelum Ramadan atau setelah Ramadan? Ada ibu tuh curhat ke saya. Saya mau bercerai Ustaz, mau bercerai. Apakah sebelum Ramadan saya ajukan atau setelah Ramadan? Kata ibu tuh. Kecil aku sudah rayu oleh ibu. Maka itu Ustaz, kita berubah pandangan selama Ramadan itu. Terasul berupaya dan bersambut surang, anak buku surang mencari ibu ikut. Tadi mudah, ada juga satu Ramadan dia kasih rumah. Lain setelah Ramadan tidak. Ada kalau ada ibu kayak contoh, tahan lah itu, sabar, tahan. Nanti ada masanya kita melewati pemandangan-pemandangan yang puncak pemandangan itu kita akan menjadi bahagia. Ternyata kita tidak salah, tidak sia-sia kesabaran kita menghadapi ya perjalanan berat dan panjang dulu. Dan penduduk surga nanti ibu baca di Al-Araf 23, penduduk surga disambut dengan kalimat apa lagi? Sabar kan? Salamun alaikum bima sabar, selamat kalian sampai di surga karena sabarnya kalian. Kalian sampai di surga karena sabarnya kalian. Andai kalian tak mau bersabar, kalian tak akan sampai ke surga. Dah itu tuh. Nah, ya udah, ibu sabar saja. Itu makanya saya sering menyampaikan, saya kasihan kalau jamaah saya bercerai, ya kan? Saya seperti sia-sia saja saya kasih nasihat. Ya, ya bercerai itu tidak dilarang. Tapi ya ibu rugi sendiri. Padahal ibu sedang dibukakan pintu surga dengan kesabaran, tapi ibu gagal menghadapi ujian. Ibu dah puluhan tahun menghadapi apa bersama apa suka lah banyak ibu duka. Di rencana mata mati ibu pisah dia rugi lah ibu. Kalau betul sudah pokok baru mati langsung rugi. Ya betul. Ya bapaknya kadang-kadang apa itu langsung ngomong, kadang lagi nyinyir. Dan nyinyir kadang udah daheng, waktu masuk lagi nyinyir. Kan pakai kadang kita banyak putih-putih kabel terus dari dan dalam putih kan. Kadang-kadang tidak lului, kadang ibu cara pikirnya. Ibu jadi ibu berangan-angan seperti yang dimaksud sehat normal kakak. Kita harus memahami kondisi psikologis beda-beda orang pensiun ibu. Orang pensiun itu banyak gangguan-gangguan pada kejiwaan. Nyalah merasa tak dihargai hidupnya, nyalah merasa tak terbunuh. Itu penyakit orang pensiun itu. Iya. Lagi itu racun nyereng-nyereng, dia racun kurang. Kita baik buat TV itu. Ya dong. Nah begitu tadi ibu ya. Ibu-ibu yang akan mengajukan cerai itu stoplah sampai pemandangan terakhir nanti. Baru ibu akan merasakan alhamdulillah belum bertahan. Ya. Nah begitulah dulu ibu, kalau ada pertanyaan kita cukup begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita duduk dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.